Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel William Henry, melanjutkan dari review buku kita yang kemarin yang berjudul Para Penggerak Revolusi. Ini buku yang kemarin. Kita akan bahas pada kesempatan ini terkhusus pada bab pertama, yakni membahas mengenai para penggerak revolusi di Prancis. Pada pembahasan bab pertama ini kita akan melihat bagaimana proses revolusi yang terjadi di Prancis, yang mana revolusi ini cukup membawa perubahan titik awal perubahan skala dunia. Jadi pasca revolusi di Prancis ini, hampir beberapa negara di sekitar atau di beberapa bagian di dunia itu juga mengalami proses revolusi yang terinspirasi dari revolusi yang terjadi di Prancis. Berbicara revolusi yang terjadi di Prancis ini tidak terlepas dari proses histori atau sejarah yang terjadi di Prancis, yang mana kekuasaan gereja dan kekuasaan raja itu absolut. Jadi dua kekuasaan di sana itu sama-sama memiliki kekuatan atau kekuasaan yang sangat kuat, sehingga kekuasaan yang diemban itu terkadang disalahgunakan. Nah, filsafat yang digunakan di era kerajaan di abad ke-17 di masa revolusi Prancis ini sangat dipengaruhi kuat oleh ajarannya atau filsafatnya Niccolò Machiavelli, yang terkenal bukunya itu Il Principe. Jadi bukunya Machiavelli ini saya juga punya, bahkan saya dulu buku ini saya dapatkan di Jakarta dulu zaman kuliah. Saya beli di Kuitang, buku bekas. Kalau nggak salah saya dulu sempat beli tahun 2003 atau 2002, harganya cuma 5.000 apa 6.000. Ini buku bekas, tampilannya juga agak buram. Dan saya karena senang membaca juga karya Machiavelli, saya beli lagi. Ini dengan judul yang sama, covernya saja yang berbeda, isinya sama. Jadi buku ini cukup mempengaruhi proses peradaban di Eropa, bahkan hingga hari ini. Sistem politik yang digunakan, strategi politik yang digunakan, politik kekuasaan yang digunakan negara-negara sekular atau negara-negara adidaya banyak menerapkan sistem politik yang diajarkan oleh Machiavelli. Nah, ini realitas yang terjadi saat ini. Kita nggak bisa pungkiri, ya inilah. Oke. Jadi karena pengaruh kuat otoritarian dari negara Prancis saat itu, sehingga masyarakat semakin jenuh, semakin merasa tertindas. Jadi maka pecahlah revolusi di Prancis saat itu. Jadi revolusi Prancis ini terjadi di antara tahun 1789 hingga 1799. Mengenai revolusi di Prancis ini, sebenarnya kajian di dalam buku ini saya juga punya buku khusus. Walaupun konteks saat ini kita sedang mereview buku ini, tapi lebih detailnya saya juga punya buku terkait pembahasan mengenai revolusi Prancis, bahkan tentang sejarah Prancis sekalipun saya juga punya buku. Ini lebih tebal ya. Ini buku membahas tentang revolusi Prancis, tapi memang saya belum membaca secara keseluruhan. Ini juga ada. Ini buku sejarah Prancis, juga tebal. Jadi kalau ingin menambah pengetahuan, memang kita harus banyak menambah referensi buku ya. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar pernyataan dari Raja Louis XIV
Beliau mengatakan bahwa l'État c'est moi, yang artinya negara adalah saya. Berarti sangat luar biasa, sehingga berani beliau mengatakan bahwa negara adalah saya. Ini menunjukkan bahwa absolutisme kekuasaan yang dipegangnya sangat luas, kuat, sehingga inilah yang menjadi juga titik awal proses pergerakan revolusi itu terjadi di Prancis, sehingga memunculkan berbagai macam tokoh-tokoh yang kritis, filosof kritis di Prancis yang mengkritik kekuasaan atau sistem pemerintahan yang otoriter atau diktator. Jadi seperti tokoh-tokoh itu bermunculan seperti Jean-François Voltaire, yang sering disebut dengan Voltaire. Kemudian Baron de la Brede et de Montesquieu, lebih dikenal dengan Montesquieu. Kemudian ada Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau, Albert Mably, Condorcet, dan John Locke. Nah, ini John Locke kalau kawan-kawan yang dari basic hukum pasti tahu ya, John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu, pasti tahu mereka siapa. Nah, tokoh-tokoh inilah yang banyak mengeluarkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap sistem pemerintahan yang terjadi di saat kerajaan Prancis atau Raja Louis memimpin saat itu. Kemudian terjadilah pergerakan di dalam buku ini, sehingga slogan yang digunakan itu ada 3: liberty, egalitaire, dan fraternite. Liberty itu kebebasan, egalitaire itu persamaan, fraternite itu persaudaraan. Di dalam buku ini menyebutkan bahwa Albert Camus sebagai pemikir mengatakan bahwa revolusi yang terjadi di Prancis merupakan revolusi modern. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar penjara Bastille ya. Penjara Bastille ini sangat terkenal peristiwa penyerangan penjara Bastille oleh rakyat. Jadi pada saat itu revolusi sudah sampai ke titik puncak, titik klimak, yang mana masyarakat sampai berjejer atau berkumpul di depan penjara Bastille ini. Kalau menurut di dalam buku ini mengatakan bahwa pelukis Hubert Robert mengatakan penjara Bastille ini seperti simbol keangkuhan sebuah imperium Prancis, tampak sangat kokoh sekaligus angker. Apalagi penjara ini memiliki 8 menara dengan tembok setebal 5 kaki dan setiap menara diberi meriam. Namun seorang tokoh Simon Schama menolak gambaran itu. Ya, beliau mengatakan sebenarnya bangunan yang didirikan pada 1369 tersebut tidak seseram yang diilustrasikan oleh Herbert. Penjara Bastille yang terletak di Rue Saint-Antoine nomor 232 Paris memang dilengkapi 15 meriam, namun gedung itu tidak sebesar yang dibayangkan. Artinya di sini dijelaskan bahwa mungkin ya bahwa di era bobroknya kepemimpinan atau pemerintahan saat itu, sehingga mungkin saja ya tingkat korupsinya sangat tinggi sehingga dimasuk ke dalam penjara. Penjara pun juga tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang disampaikan oleh Simon Schama bahwa penjara Bastille merupakan hotel prodeo dalam arti sesungguhnya karena kesejahteraan tahanan yang terjamin. Mereka diberi ranjang, meja, kursi, dan tirai hijau. Tahanan boleh pula membawa kucing atau anjing dan leluasa bermain biliar atau kartu. Mengenai makan, para tahanan hidup dalam kemakmuran. Mereka diberi bubur, sup, dendeng daging segar, bahkan minuman keras dan rokok bukan barang haram di situ. Jadi mungkin tidak hanya kasus-kasus korupsi ya di sana, mungkin kasus-kasus yang lain bersinggungan dengan pejabat-pejabat kerajaan yang masih punya kedekatan dengan raja akan mendapatkan fasilitas apabila memang mereka tersangkut dalam kasus pidana ya yang di penjara Bastille. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat sangat geram sekali. Jadi sekitar tanggal 14 Juli 1789 sekitar 900 penduduk
Paris berkumpul di sekitar penjara Bastille. Tujuannya adalah merampas amunisi, kemudian menuntut agar meriam-meriam diserahkan ke milisi Paris. Jadi di saat itu Gubernur Bernard René de Launay yang merangkap sebagai kepala penjara sangat waspada sekali ya. Jadi sehingga proses pengamanan penjara itu tidak memungkinkan dengan jumlah penjaga penjara atau tentara yang menjaga di situ dengan jumlah massa yang hadir sangat banyak. Tadinya di dalam buku ini menyebutkan bahwa akan menggunakan kekerasan dengan peralatan senjata untuk membunuh semua penyerbu penjara itu. Cuman dari dalam buku ini menyebutkan seorang prajurit yang bernama Becquet membujuk supaya mengurungkan niat dari Delaunay itu. Tapi karena masa sudah sampai kepada titik kegeramannya kali ya, jadi langsung menyerbu. Nah, disitulah akhirnya penjara itu dikuasai oleh massa. Akhirnya Gubernur Bernard René dieksekusi di saat itu juga. Dari apa yang saya baca dari buku ini pada bab pertama, itu kalau saya lihat kronologinya bahwa masa revolusi ini sepertinya terbagi menjadi 3 ya. Di era tahun, di sini disebutkan pada tahun 1789 hingga 1799 itu proses revolusi yang terjadi di Perancis. Itu yang pertama, penggerak revolusi awal itu adalah Robespierre. Tokohnya adalah Robespierre. Beliau ini seorang penggerak revolusi di Prancis dan gagasannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jean Rousseau. Namun berbicara kekuasaan, dia sangat setuju dengan demokrasi, tapi demokrasi totaliter yang dia terapkan, sehingga teror-teror terjadi pasca revolusi ketika dia memimpin. Teror-teror terhadap masyarakat ya, itu banyak terjadi. Di sini disebutkan bahwa teror itu mengancam antara 18.500 sampai 40.000 orang, dengan 1.900 dibunuh pada bulan terakhir. Di antara orang yang dihukum oleh pengadilan revolusioner sekitar 8% adalah ningrat, 6% kependetaan, 14% kelas menengah, dan 70% sisanya adalah karyawan atau buruh tani yang dituduh melakukan penimbunan, menolak wajib militer, disersi, pemberontakan, dan lain sebagainya. Nah, ini di eranya Robespierre. Jadi di era Robespierre inilah yang kawan-kawan pernah dengar bahwa Raja Louis XVI bersama istrinya Marie Antoinette itu dieksekusi mati langsung ya. Luar biasa. Jadi seperti tidak ada pembelaan langsung ya. Bicara keadilan tentu harus ada pembelaan. Tapi inilah terjadi di masa revolusi di Prancis. Jadi Marie Antoinette bersama Raja Louis XVI itu dieksekusi mati, dipenggal dengan menggunakan alat guillotine ya. Alat guillotine itu pemancung, alat pancung. Jadi alat pemancung itu, hukuman mati itu diciptakan oleh seorang dokter yang bernama Joseph Ignace Guillotin. Nah, jadi nama belakangnya Guillotin. Jadi alat yang digunakan untuk memancung kepala manusia ini disebutkan menjadi guillotine. Jadi alat guillotine inilah alat pemancung yang mengeksekusi mati Louis XVI serta Marie Antoinette dan pengikut-pengikutnya. Ketika kekuasaan Robespierre digulingkan oleh golongan borjuis, akhirnya pemerintahan dipimpin oleh 5 direktur. Jadi di sini yang memerintah adalah direktorat, ya, pemerintahan direktorat. 5 direktur itu terdiri dari Barras, Moulin, Gobir, Roger, Dukas, dan
Sieyès. Nah, 5 orang ini ya yang memimpin pemerintahan direktorat. Sampai di sini berakhir pemerintahan itu di 1799. Nah, kalau kita mendengar nama negara Prancis ya, kita tidak saja mengetahui nama Raja Louis saja, tapi yang kita sering dengar itu tokoh ahli militer yang bernama Napoleon Bonaparte. Jenderal Napoleon Bonaparte pasti kawan-kawan sudah sangat mengetahuinya dan sering mendengar. Dan beliau ini memang di dalam buku ini secara singkat juga dijelaskan seorang jenderal yang jenius ya. Seorang jenderal yang jenius, cerdas. Umur 15 tahun saja di dalam buku ini menyebutkan dia sudah lulus dari akademi militer. Terkhusus dia perwira artileri. Umur 15 tahun sudah menjadi perwira, sangat luar biasa. Jadi dia di sini dijelaskan memiliki kelebihan, cerdas. Nah, ketika berkarir di dunia militer, Napoleon Bonaparte ini banyak prestasi-prestasi yang dibuat oleh beliau, sehingga beliau sampai ke tingkat karir tertinggi. Jadi pemerintah direktorat itu ingin menyingkirkan Napoleon Bonaparte, namun Napoleon Bonaparte memang seorang jenderal yang jenius, sudah mengetahui, sudah memiliki naluri bahwa dia akan disingkirkan. Sebelum beliau disingkirkan, ternyata beliau bergerak cepat, melakukan kudeta dan langsung membubarkan pemerintahan direktorat. Kemudian pada tahun 1804 Napoleon langsung mengangkat dirinya menjadi kaisar Prancis yang diresmikan oleh Paus Pius ke-7. Di dalam buku ini Napoleon Bonaparte disebutkan lahir di Casa Bonaparte di kota Ajaccio, Korsika pada 15 Agustus 1769 dan meninggal pada 5 Mei 1821 saat berusia 51 tahun. Ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleon di Bonaparte. Di kemudian hari dia mengadaptasi nama Napoleon Bonaparte yang lebih berbau Prancis. Keluarga Bonaparte ini adalah keluarga bangsawan yang berasal dari Italia, lalu pindah ke Korsika pada abad ke-16. Ayahnya Nobile Carlo Bonaparte adalah pengacara dan pernah menjadi perwakilan Korsika saat Louis XVI berkuasa pada tahun 1777. Jadi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Korsika. Sang ibu bernama Maria Letizia Ramolino. Napoleon Bonaparte ketika berkuasa banyak menghasilkan prestasi di zaman pemerintahannya. Seperti contoh, beliau membuat Kode Napoleon, cikal bakal dari hukum sipil modern. Jadi termasuk aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini juga salah satunya dari peninggalan Napoleon Bonaparte. Dapat saya katakan bahwa hukum-hukum Belanda itu yang awalnya juga berasal dari hukum yang digunakan oleh Prancis di wilayah jajahannya, karena Belanda pernah menjadi negara jajahan Prancis. Kemudian prestasi berikutnya, Napoleon menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Ya, di dalam buku ini menyebutkan Napoleon menguasai hampir seluruh daratan Eropa, baik dalam bentuk diplomasi maupun dalam bentuk perang atau ekspansi. Kemudian prestasi beliau di bidang militer, Napoleon berkontribusi besar mengenalkan istilah korps yang terdiri atas kumpulan divisi dalam satuan militer. Jadi saking banyaknya masyarakat Prancis pada saat itu ingin mendaftarkan diri menjadi anggota militer, maka divisi-divisi dijadikan satu menjadi sebutannya korps. Seorang Napoleon Bonaparte ini, sepengetahuan saya, dia juga mengagumi karya-karyanya Niccolo Machiavelli. Kalau pernah beli bukunya Machiavelli yang saya bilang tadi, beliau bahkan pernah menyimpan buku itu di balik bantalnya, buku berjudul Il Principe.
Kemudian beliau mengagumi juga buku Machiavelli yang berjudul Art of War, strategi militer ya, strategi perang, dan buku-buku lainnya. Jadi juga terpengaruh dengan ajaran Machiavelli. Napoleon juga pernah kalah perang pada perang Rusia, kemudian pada pertempuran Waterloo melawan Inggris bersama Prusia. Kalah pada pertempuran Waterloo, Napoleon turut tahta dan dibuang ke Pulau Saint Helena di Afrika Barat hingga akhir hayatnya tanggal 5 Mei 1821 beliau meninggal. Sepeninggal Napoleon, kerajaan kembali dipimpin dari Terah Louis atau Raja Louis ke-18 berlanjut ke Raja Karel Charles X dan Raja Louis Philip. Jadi berbicara revolusi di Prancis itu berbicara revolusi kemanusiaan sebenarnya. Tapi kalau berbicara kekuasaan, terkadang ya inilah ya realitasnya. Bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan berbagai macam cara. Itu kadang-kadang realitas yang sering terjadi. Jadi pasca revolusi Prancis, efeknya itu banyak ternyata. Revolusi Prancis memang memberi implikasi dari segala aspek, tapi yang paling menonjol adalah revolusi ilmu pengetahuan. Di dalam ini menyebutkan seperti itu, dan lahirnya paham-paham baru yang sangat signifikan, seperti paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme sebagai perkembangan dari semboyan revolusi, liberty, egaliter, dan fraternite. Berakhirnya revolusi Prancis, semua orang berharap semboyan revolusi tersebut benar-benar terwujud. Selain itu muncul perkembangan ilmu-ilmu alam dengan model fisika Newton yang mempengaruhi pemikiran filsuf dan kemunculan nama Auguste Comte. Auguste Comte ini yang melahirkan istilah sosiologi. Jadi revolusi Prancis ini, dari apa yang saya baca ringkas di buku ini, memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Eropa, sehingga pasca revolusi Prancis perkembangan ilmu pengetahuan sangat luar biasa di Prancis. Jadi di Prancis itu menjadi pusat peradaban juga dalam konteks keilmuan. Jadi di sini sebutkan hal itu memacu pembangunan Prancis menjadi negara modern dan kiblatnya ilmu pengetahuan pasca Perang Dunia Kedua. Jadi saya rasa cukup ya untuk kajian atau review dari buku ini pada bab pertama. Untuk next nanti kita akan sambung kepada bab kedua. Kita akan membahas mengenai proses atau para penggerak revolusi industri di Inggris. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like, kalau dapat juga memberikan komen dari channel saya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih sudah ikut bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.